Di sebuah proyek konstruksi di kota Seoul, muncul sebuah portal ke dimensi lain. Sekelompok hunter mulai berkumpul untuk melakukan ekspedisi ke dalam portal tersebut yang terhubung ke sebuah dungeon. Dari semua hunter yang datang, terlihat seorang hunter muda yang sepertinya semua orang sangat menyukainya. Karena penasaran, seorang hunter senior yang sempat pensiun tetapi memutuskan untuk aktif lagi karena butuh biaya lahiran anak keduanya, kemudian bertanya kepada temannya tentang hunter muda itu. Barulah diketahui kalau nama hunter muda tersebut adalah Sung Jin-woo dan dia dijuluki sebagai hunter paling lemah di dunia yang bahkan bisa terluka saat menjalankan misi di dungeon yang hanya level A. Nah, dari semua hunter yang perhatian kepada Jin-woo, ada satu hunter wanita bernama Ju-hee yang paling perhatian kepadanya. Ju-hee ini adalah hunter tipe healer alias penyembuh. Oleh karena semua hunter yang diundang sudah datang, ekspedisi penjelajahan dungeon pun siap untuk dijalankan. Seorang hunter yang bernama Song Chi-yul diputuskan menjadi pemimpin kelompok karena dialah hunter dengan level paling tinggi di antara mereka. Dungeon yang Jin-woo masuki ternyata adalah dungeon level D. Para petugas asosiasi jelas khawatir dengan nasib Jin-woo yang merupakan hunter paling lemah di level A. Dan benar saja, belum apa-apa Jin-woo sudah terluka dan butuh disembuhkan oleh Ju-hee. Sementara hunter yang lain terlihat bisa bertarung dengan biasa saja, membabat habis setiap monster yang datang menyerang mereka dengan menggunakan senjata dan teknik sihir yang mereka kuasai. Pertarungan di dalam dungeon pun akhirnya dapat diselesaikan dengan mudah. Para hunter bisa mendapatkan inti sihir dari setiap monster yang berhasil mereka kalahkan, yang kalau dijual harganya bervariasi tergantung dari level monsternya. Bahkan inti sihir dari monster level C saja harganya bisa mencapai ribuan won. Namun karena Jin-woo hanya hunter level E, mustahil baginya bisa mendapatkan inti sihir level C. Padahal dia sedang butuh banyak uang untuk biaya adiknya masuk universitas dan biaya pengobatan ibunya. Makanya ketika seorang hunter menemukan kalau dungeon yang mereka masuki adalah dungeon ganda, Jin-woo tanpa pikir panjang memutuskan setuju untuk ikut melakukan penyerbuan lagi ke lorong yang satunya. Menurut info dari salah satu hunter, portal akan tertutup secara otomatis 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Sementara setelah berjalan lebih dari 40 menit, rombongan Jin-woo baru sampai ke sebuah ruangan yang terlihat kosong. Hanya berisi patung-patung berukuran raksasa yang memegang benda-benda yang berbeda. Di salah satu patung terdapat semacam batu prasasti yang berbunyi, pertama, sembahlah yang mulia. Kedua, pujilah yang mulia. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelahnya, Ju-hee merasa bola mata dari patung yang ukurannya paling besar melirik ke arah mereka. Pintu masuk ke dalam ruangan pun tiba-tiba tertutup sendiri. Salah satu hunter yang awalnya tidak setuju untuk ekspedisi tambahan itu pun kemudian berjalan menuju ke arah pintu dan bermaksud keluar meninggalkan rombongan. Namun begitu tangannya menyentuh pintu, patung penjaga yang memegang sebuah kapak tiba-tiba langsung mengayunkan kapaknya dan menghabisi si hunter dengan satu ayunan. Sementara Jin-woo sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan bola mata patung raksasa yang berukuran paling besar. Hunter yang ditebas oleh patung raksasa penjaga pintu ternyata adalah hunter level D. Jin-woo jelas langsung panik. Jika hunter level D saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dirinya yang hanya level E. Anehnya lagi, dungeon yang mereka masuki itu kan dungeon level D. Tapi bagaimana bisa ada monster sekuat itu di dungeon level D? Karena sudah terlalu sering berada di posisi yang nyaris mati, Jin-woo bisa langsung merasakan kalau ada ancaman yang sangat mematikan dari patung yang paling besar. Tembakan laser yang sangat kuat tiba-tiba meluncur dari kedua bola mata si patung raksasa. Namun berkat Jin-woo, sebagian besar hunter bisa menghindari serangan kejutan tersebut. Kemudian dari kejadian itu, akhirnya diketahui kalau Ju-hee sebenarnya adalah healer level B. Tetapi karena rasa takutnya yang sangat tinggi, dia hanya berani ikut misi di level D. Di sisi lain, tangan kiri Pak Song ternyata putus terkena laser yang tadi. Pak Song yakin dungeon yang mereka masuki pasti bukan level D. Karena dalam misi level B yang pernah dia ikuti saja, tidak ada monster sekuat itu. Pak Song menduga monster yang sedang mereka hadapi itu adalah monster level S. Portal ke dimensi lain pertama kali muncul 10 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, sejumlah orang mengalami awakening yang membuat kekuatan mereka lebih besar dari manusia normal. Merekalah yang kemudian disebut sebagai hunter karena kekuatan yang mereka peroleh kemudian mereka gunakan untuk memburu monster. Nah, dalam kondisi penuh keputusasaan, para hunter yang terjebak di dalam kuil hanya bisa diam di tempat karena mereka pikir jika mereka bergerak, patung raksasa akan langsung menembakkan lasernya. Namun salah satu hunter yang sangat pede dengan kecepatannya memutuskan untuk langsung meluncur ke arah pintu guna melarikan diri. Apes, dia langsung wallahu a'lam terkena laser sang patung raksasa. Dengan kekuatan sebesar itu, para monster bisa saja langsung menghabisi mereka semua sekaligus. Tapi faktanya, tidak. Para monster hanya menyerang mereka yang berusaha untuk kabur saja. Hal itu membuat Jin-woo yakin bahwa ada suatu pola atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kuil tersebut. Jin-woo kemudian bertanya kepada Pak Song, apa perintah pertama yang tertulis di dalam batu prasasti? Pak Song kemudian mengatakan kalau pasal pertama berbunyi, sembahlah yang mulia.
Jinwo akhirnya berhasil memahami maksud dari pasal pertama yang tertulis di dalam batu prasasti. Menurutnya, si patung raksasa hanya akan menyerang jika ada orang yang berdiri sampai batas tinggi tertentu, sehingga Jinwo mengajak mereka semua untuk bersujud di depan patung yang paling besar. Dan benar, kedua bola mata si patung raksasa tidak lagi menyala setelah mereka semua bersujud kepadanya. Tapi anehnya, begitu semuanya sudah menunduk, ekspresi wajah si patung raksasa langsung menyeringai sangat menyeramkan. Tembakan laser dari matanya memang sudah berhenti, tapi si patung yang mulia tiba-tiba juga ikut berdiri dan mulai meninggalkan singgasananya. Semua orang jelas langsung shock dan bingung, apalagi yang harus mereka lakukan, karena rasanya mustahil jika mereka harus mengalahkan monster tersebut dengan cara bertarung. Jinwo kemudian bertanya lagi kepada Pak Song, apa bunyi pasal yang kedua. Pak Song bilang pasal yang kedua bunyinya pujilah yang mulia. Lalu salah seorang hunter yang biasa bernyanyi di gereja mencoba menyanyikan lagu-lagu pujian untuk yang mulia. Siapa sangka yang mulia justru langsung menginjak hunter tersebut hingga tewas seketika. Melihat rekannya diinjak mati, seketika para hunter langsung lari berhamburan. Namun siapa sangka yang mengancam nyawa mereka tidak hanya patung yang mulia saja. Patung ksatria yang parkir di pinggiran ruangan pun siap ikut mendeportasi para hunter ke akhirat juga. Jika patung para ksatria yang memegang senjata akan bergerak menyerang siapapun yang mendekat, bagaimana dengan patung para pemusik? Dari situlah Jinwo akhirnya mengambil kesimpulan kalau tempat yang aman untuk berlindung adalah dengan berada di bawah patung para pemusik. Semua hunter yang masih hidup kemudian berlari menuju patung para pemusik untuk berlindung. Namun anehnya, saat Jinwo dan Juhe berada di bawah patung drummer, patung tersebut tidak mau memukul drumnya. Jinwo kemudian berpikir, patung tersebut pasti hanya mau memukul drumnya jika hanya ada satu orang saja yang berteduh di bawahnya. Jinwo lalu menyuruh Juhe untuk diam di tempat, sementara dirinya pergi mencari patung pemusik yang lain. Celakanya, patung yang dia tuju ternyata bukan memegang alat musik, melainkan memegang perisai. Gara-gara serangan dari patung inilah, Jinwo harus kehilangan satu kakinya sebelum berhasil berlindung di bawah patung seorang diva. Setelah 6 dari 15 hunter masih bertahan hidup dengan berlindung di bawah patung pemusik, selanjutnya si patung yang mulia memunculkan sebuah altar di tengah ruangan. Jinwo yakin altar tersebut adalah altar pengorbanan karena pasal ketiga dari prasasti itu berbunyi, buktikan kesetiaanmu. Mendengar penjelasan dari Jinwo, Pak Kim langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Pak Song. Menurutnya, sebagai pemimpin tim, Pak Song layak untuk dijadikan korban guna mempertanggungjawabkan keputusannya yang membuat nyawa anggota timnya melayang. Pak Song kemudian berjalan menuju altar dan siap untuk menjadi korban. Begitu dirinya masuk ke dalam lingkaran altar, tiba-tiba satu obor api yang mengelilingi altar menyala. Karena hanya satu obor yang menyala, Jinwo merasa ada yang ganjil. Setelah dia dan dua orang yang mengantarkannya masuk ke dalam lingkaran altar, 3 obor menyala lagi. Jinwo pikir ujian terakhir baru akan dimulai setelah semuanya masuk ke dalam lingkaran. Begitu semua sudah masuk ke dalam lingkaran altar, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Di waktu yang sama, semua patung ksatria bergerak menuju ke altar. Melihat patung-patung ksatria bergerak serentak menuju ke altar, Jinwo bilang kepada Juhe agar dia tidak menutup kedua matanya. Dia harus tetap menatap patung-patung itu karena jika dia menutup matanya, patung-patung tersebut akan berjalan mendekat. Tapi meski Jinwo sudah berkata begitu, seorang hunter wanita tiba-tiba memutuskan untuk berlari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil melewati pintu keluar tanpa diserang sama sekali. Dan setelah dia melewati pintu, satu obor api merah padam dan pintu terlihat sedikit menutup. Jinwo yakin obor api merah menunjukkan jumlah hunter yang ada di dekat altar. Obor api biru adalah waktu hitung mundur, dan pintu yang terbuka pasti hanyalah sebuah jebakan. Karena setiap satu hunter keluar, pintunya mulai menutup kembali. Jinwo percaya mereka harus tetap berada di dalam lingkaran sampai semua obor api biru mati. Barulah mereka semua bisa keluar dengan selamat. Meski begitu, satu hunter lagi memutuskan untuk keluar ruangan, membuat satu obor merah mati dan daun pintu semakin menutup. Tak lama setelah itu, Pak Kim juga memutuskan untuk keluar ruangan, meninggalkan Mas Jinwo, Mbak Juhe, dan Pak Song. Pak Song percaya selama masih ada yang tinggal di dekat altar, pintunya tidak akan menutup sepenuhnya. Sehingga Pak Song menyuruh Juhe membawa Jinwo keluar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah altar. Namun Juhe yang sudah kehabisan mana alias energi sihir, tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Hingga pada akhirnya Jinwo memutuskan untuk menjadi orang terakhir yang tinggal di dekat altar. Sementara Pak Song dia minta untuk membawa Juhe keluar. Pak Song kemudian memukul tengkuknya hingga pingsan, kemudian menggendongnya keluar ruangan. Jinwo yang sudah ditinggal sendirian di tengah altar, kemudian mengambil pedangnya Pak Kim dan berniat untuk mati dengan perlawanan. Dan eksekusi pun dimulai. Jinwo terkapar di tengah meja altar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadarannya, obor api berwarna biru yang terakhir padam. Lalu dalam sakaratul mautnya, Jinwo
Jinwo mendengar seseorang berkata kalau dia sudah berhasil menyelesaikan semua misi rahasia. Sebagai hadiah dari misi tersebut, Jinwo berkesempatan untuk menjadi seorang player. Jika Jinwo tidak bersedia, maka jantungnya akan langsung berhenti setelah 0,02 detik. Setelah menerima hadiah untuk menjadi seorang player, Jinwo tiba-tiba terbangun di atas ranjang sebuah rumah sakit. Awalnya Jinwo pikir semua yang baru saja dia alami hanyalah sebuah mimpi, hingga dua orang agen dari asosiasi Hunter tiba-tiba datang menemuinya. Dari kedua agen inilah diketahui kalau Jinwo sudah tertidur selama 3 hari. Pak Song benar-benar kehilangan satu lengannya, dan Juhe menderita trauma berat. Kelima Hunter yang selamat menceritakan kronologis yang sama, sehingga karena saat tim penyelamat datang mereka hanya menemukan Jinwo yang terkapar di tengah altar, mereka curiga kalau Jinwo mengalami awakening yang kedua dan berhasil mengalahkan semua monster patung itu. Tapi setelah dicek, kekuatan Jinwo ternyata masih tetap berada di level A. Nah, setelah para agen pergi karena kecewa, Jinwo mulai penasaran dengan layar hologram yang melayang di depannya. Lalu dari pesan yang muncul di layar hologram, Jinwo mendapatkan misi untuk upgrade kekuatan. Namun karena Jinwo tidak menjalankan misi tersebut, dia pun dikirim ke dunia isekai dan harus bertahan hidup dari kejaran kelabang raksasa selama 4 jam. Tepat setelah berhasil bertahan hidup selama 4 jam dari kejaran kelabang raksasa di sebuah gurun pasir antah berantah, Jinwo kembali ke kamar rumah sakit tempat dia dirawat. Setelah kejadian itu, Jinwo percaya kalau apa yang dia lihat adalah nyata, dan dia akan selalu menjalankan misi harian yang diperintahkan, seperti push up 100 kali, squat 100 kali, hingga lari 10 km per hari. Setiap kali berhasil menyelesaikan misi harian, Jinwo akan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik, item sihir, inventory, hingga mystery box. Ternyata salah satu mystery box yang dia dapat berisi sebuah kunci untuk membuka sebuah dungeon instan di pintu ketiga stasiun Hapjung. Jinwo yang mulai percaya kalau apa yang terjadi kepadanya adalah awakening kedua, ingin menguji kemampuan barunya itu di dalam dungeon tersebut. Rencananya, dia akan lari seperti kesetanan dan segera keluar dari dungeon jika kondisinya membahayakan. Namun siapa sangka, begitu Jinwo masuk, portal dungeon langsung tertutup dan baru akan bisa dilewati lagi jika bos dungeon sudah berhasil dikalahkan atau Jinwo kabur menggunakan Hearthstone. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Jinwo memutuskan untuk melanjutkan misinya. Setelah berjalan cukup jauh menyusuri lorong, seekor monster serigala yang dijuluki sebagai Raikan Taring Besi tiba-tiba menyerang. Karena saking takutnya, Jinwo sempat kesulitan menggerakkan kakinya. Tetapi pada akhirnya dia berhasil mengatasi rasa takutnya itu dan menghindari serangan dari si monster serigala. Dalam kondisi yang serba kepepet inilah, Jinwo akhirnya memutuskan untuk melawan. Saat itulah dia sadar kalau tubuhnya kini terasa sangat ringan untuk bergerak. Meski begitu, semua tinju dan tendangannya sama sekali tidak bisa melukai tubuh si monster serigala. Di momen itulah dia kemudian ingat ada sesuatu di dalam inventorinya. Pedang milik Pak Kim ternyata bisa dia ambil dari inventorinya itu. Dengan menggunakan pedang itulah Jinwo akhirnya berhasil menghabisi si monster serigala. Sebuah notifikasi kemudian muncul memberitahu kalau Jinwo sekarang sudah naik level. Meski masih bingung bagaimana ceritanya pedang milik Pak Kim bisa berada di dalam inventorinya, tetapi dengan pedang seharga 3 juta won itu, Jinwo kini jadi lebih percaya diri untuk melawan. Jinwo akhirnya sadar setiap kali dia naik level, maka semua status kemampuannya yaitu strength, agility, sense, vitality, dan intelligence-nya akan bertambah 1 poin. Sementara menyelesaikan misi harian hanya akan memberinya 3 kenaikan poin saja. Dengan begitu, berburu monster mungkin adalah cara yang lebih efisien untuk melakukan leveling. Selain itu, satu hal lagi yang membuat Jinwo agak sedikit heran, tidak ada inti sihir yang muncul dari setiap monster yang dia kalahkan seperti seharusnya. Yang ada hanyalah item seperti taring serigala yang bisa dia jual di item store, di mana taring serigala yang dia dapatkan dihargai 20 gold. Karena Jinwo tidak bisa keluar dari dungeon jika bos dungeon belum dikalahkan, maka dia memutuskan untuk mengalahkannya. Namun sebelum menghadapi sang bos, Jinwo merasa perlu menaikkan levelnya terlebih dahulu dengan mengalahkan lebih banyak monster serigala lagi. Dan segerombolan monster serigala yang kemudian datang menghampirinya menjadi batu loncatan bagi Jinwo untuk terus meningkatkan levelnya hingga pada satu titik, Jinwo pun mendapatkan julukan sebagai si pembantai serigala. Setelah mengalahkan banyak monster serigala, pedang yang Jinwo gunakan akhirnya retak. Tapi dari pembantaian itu, Jinwo berhasil mengumpulkan 34 taring serigala, 2 pisau, zirah, dan Hearthstone. Dengan Hearthstone di tangannya, Jinwo sebenarnya sudah bisa keluar dari dungeon. Namun jika dia keluar sekarang, dia khawatir tidak akan punya kesempatan lagi untuk memasuki dungeon dengan level yang serupa. Jinwo yang masih ingin melakukan solo leveling memutuskan untuk terus lanjut sampai bisa mengalahkan si bos dungeon. Hingga pada satu titik, dia menyadari kalau dirinya bisa melihat nama dari setiap monster
monster yang dia hadapi seperti dalam game RPG. Warna putih artinya si monster lebih lemah darinya, warna orange artinya masih bisa dihandle, dan warna merah artinya lebih kuat darinya. Karena Jinwo merasakan kekuatan monster yang ada di lantai bawah masih bisa dia handle, meski pedangnya sudah retak, Jinwo memutuskan untuk turun menghadapinya. Siapa sangka satu serangan dari si monster yang berwujud ular raksasa langsung membuat pedangnya patah. Namun karena nama monster tersebut masih berwarna orange, Jinwo yakin dia masih bisa mengalahkannya. Dengan menggunakan pedang yang sudah patah, Jinwo menantang bos dungeon yang bernama Blue Poison Fangs Rasaka. Karena sudah bosan menjadi hunter paling lemah, tekad Jinwo untuk terus maju tidak bisa dibendung lagi. Meski berkali-kali terkena serangan Rasaka, Jinwo terus mencoba bangkit dan menyerang lagi. Hingga pada satu momen, pedang patahnya lepas dari tangan, memaksa Jinwo harus bertarung dengan tangan kosong melawan si ular raksasa. Jinwo yang sudah berhasil memegangi bagian leher si ular kemudian memutuskan untuk memindahkan semua poin kemampuannya ke skill strength. Di waktu yang sama, perawat dan dokter yang merawatnya mulai mengkhawatirkan kondisi Jinwo karena dia tidak kunjung balik ke rumah sakit. Meski begitu, si dokter bilang hunter yang paling lemah sekalipun punya fisik yang lebih kuat dari manusia normal, sehingga sebenarnya mereka sudah layak disebut sebagai monster. Dan kekuatan Jinwo kini benar-benar sudah menyerupai monster. Levelnya pun terus naik setelah berhasil mencekik si monster ular sampai tewas. Selain kenaikan level, Jinwo juga mendapatkan racun Rasaka dan sebuah pedang dari taringnya Rasaka sebagai hadiah. Pedang pendek atau belati yang Jinwo dapatkan setelah mengalahkan Rasaka ternyata adalah item level C. Sementara Venom dari Rasaka sendiri adalah item level A. Setelah Rasaka resmi kalah, dungeon yang dibuka oleh Jinwo tertutup secara otomatis dan Jinwo tiba-tiba sudah berada di dalam stasiun Hapjung yang sesungguhnya. Nah, begitu keluar dari stasiun, Jinwo bertemu dengan seorang tentara. Ternyata selama dirinya berada di dalam dungeon ada sebuah portal yang terbuka. Tapi dari semua monster yang berhasil keluar dari portal tersebut, masih ada satu yang belum bisa dibinasakan. Melihat Jinwo membawa sebuah pedang, si tentara langsung menduga kalau dia adalah seorang hunter. Dengan kemampuan inderanya, Jinwo tidak butuh waktu lama untuk mengetahui posisi si monster yang ternyata sedang dihandle oleh 8 hunter petarung level E dan 1 level D. Sementara salah satu healer yang bertugas adalah Juhe. Menyadari trauma yang dialami oleh Juhe masih belum sembuh sepenuhnya, Jinwo langsung pasang kuda-kuda menyerang dari balik kerumunan penonton. Dan satu lemparan pedang patahnya langsung membuat si monster terkena instant kill. Sejak rutin menjalankan quest harian, tidak hanya kekuatan Jinwo saja yang berubah, bentuk fisik Jinwo juga mengalami banyak perubahan. Namun karena tidak ingin badannya menjadi seperti Hulk, Jinwo memutuskan untuk tidak kebanyakan menaruh poinnya di posisi strength. Nah, saat sedang asik mengatur poin, sebuah panggilan masuk. Ternyata itu dari bapak kos yang menagih uang sewa. Berbekal kekuatan barunya, Jinwo pikir dia pasti akan bisa lebih mudah mencari uang. Namun dia tidak ingin awakening keduanya sampai viral karena mata julid para netizen pasti akan langsung tertuju kepadanya. Jadi untuk bayar kos-kosan, Jinwo memutuskan untuk bergabung dengan sebuah attack force terlebih dahulu. Dan bingo, sebuah attack force yang dipimpin oleh seorang hunter level C bernama Hwang Dong-suk kekurangan orang untuk melakukan penyerbuan ke sebuah dungeon level C yang mana satu tim minimal harus berisi 10 orang dengan separuh diantaranya merupakan hunter level C. Selain Jinwo, seorang hunter dengan perlengkapan yang sangat mewah juga ikut bergabung. Namanya adalah Jin Ho, seorang hunter level D yang katanya siap melindungi Jinwo karena tidak ada hunter tipe healer dalam tim itu. Karena Jinwo adalah hunter yang levelnya paling rendah, dia hanya diberi tugas untuk mengangkut perlengkapan saja. Nah, gerbang level C kali ini ukurannya lebih lebar dari biasanya. Namun pihak asosiasi tidak menentukan level suatu gerbang berdasarkan lebarnya, melainkan besarnya energi sihir yang dipancarkan. Tapi anehnya, begitu masuk ke dalam ternyata kondisinya gelap gulita. Hal itu tidak mengherankan karena setelahnya terungkap fakta kalau dungeon tersebut ternyata adalah sarang monster bertipe serangga. Dengan inderanya yang sudah dipertajam, Jinwo bisa mengetahui kalau serangan monster berasal dari atas. Berkat informasinya itu ditambah dengan koordinasi tim yang sangat kompak, semua monster serangga yang menyerang mereka berhasil dikalahkan. Namun saat para hunter sedang mengumpulkan item sihir dari para monster yang sudah mati, mereka menemukan ada bangkai monster dengan luka yang tidak wajar. Dong-suk sempat menduga kalau mungkin terjadi perang memperebutkan wilayah di antara para monster. Dengan kata lain, ada monster yang lebih kuat dibandingkan dengan para monster serangga itu. Namun Jinwo sepertinya merasakan gelagat aneh dari sesosok hunter. Meski sudah berjalan cukup lama, kelompok Jinwo masih belum menemukan bos dungeon. Namun mereka yakin dungeon tersebut pasti punya bos, karena jika tidak ada bosnya, portalnya tidak akan terbuka. Sesaat setelah membahas tentang bos dungeon yang tidak ketemu-ketemu, Dong-suk tiba-tiba berhenti. Sarang bos dungeon tepat berada di depan mereka. Dan rezeki nomplok, sepanjang lorong menuju tempatnya bos dungeon, terdapat tambang kristal sihir yang jumlahnya sangat melimpah. Dong-suk bilang dia akan membagi jarahan secara adil setelah berhasil mengalahkan bos dungeon. Tapi jika bos dungeon buru-buru dikalahkan, mereka tidak akan sempat
tempat untuk memanen kristal sihir, karena portal otomatis akan tertutup 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Maka dari itu, Dongsuk berencana memanen kristal sihir terlebih dahulu sebelum melawan si bos yang sedang tidur. Celakanya, alat panennya ketinggalan di mobil. Jadinya mereka akan keluar dungeon terlebih dahulu untuk mengambilnya, meninggalkan Jinwo dan Jinho di dalam sarang bos dungeon. Tapi anehnya, begitu meninggalkan sarang, Dongsuk langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup jalan keluar. Dulu, Jinwo pernah diperingatkan agar waspada dengan sekelompok hunter bajingan yang disebut dengan cicak. Mereka adalah sekelompok kriminal berkedok hunter yang mengeksploitasi hunter lemah dan membuang mereka ketika sudah tidak dibutuhkan. Dan gengnya Dongsuk inilah si cicaks itu. Menyadari posisi mereka sudah terkunci di kamar si bos dungeon, Jinho terlihat mulai panik. Sementara Jinwo terlihat biasa saja karena baginya menjebol dinding tidak butuh effort yang berarti. Yang jadi masalah justru si bos dungeon yang terbangun gara-gara ledakan sebelumnya. Di sisi lain, Dongsuk dan gengnya ternyata sudah jauh-jauh hari merencanakan tindakan liciknya itu. Rencananya setelah si bos dungeon memakan Jinwo dan Jinho lalu tidur lagi, Dongsuk akan kembali masuk ke dalam dungeon untuk menambang kristal sihir. Jika kepepet, mereka baru akan melawan si bos dungeon beramai-ramai atau setidaknya membawa kabur perlengkapan mahalnya Jinho. Nah, merasa levelnya lebih tinggi, Jinho sempat sok-sokan ingin melindungi Jinwo. Namun Jinwo yang merasa tertantang justru langsung mengeluarkan senjata barunya dan berniat melawan si bos sendirian. Meski sudah menggunakan kekuatan dan kecepatan maksimal serta menggunakan pedang dari Rasaka, nyatanya Jinwo masih belum juga mampu menggoreskan luka di tubuh si monster laba-laba. Tapi setidaknya tarian mautnya itu berhasil membuat Jinho bengong, minder hingga suudzon. Konon katanya ada beberapa hunter yang mampu menyembunyikan kekuatan aslinya demi ditempatkan di level yang lebih rendah. Mereka lah yang disebut dengan ranker palsu. Masalahnya, para ranker palsu biasanya adalah para psikopat. Jadinya, meski yang bertarung mati-matian melawan monster adalah Jinwo, tetapi yang merinding lemes justru adalah Jinho. Meski sempat mengalami kesulitan dan nyaris mati terkena semprotan racun dari si monster, di saat-saat terakhir Jinwo akhirnya berhasil menusuk matanya. Karena efek melumpuhkan dan melemahkan yang terdapat pada pedangnya, si monster laba-laba akhirnya tumbang juga. Jinho jadinya makin yakin kalau Jinwo pasti seorang ranker palsu dan psikopat. Makanya begitu Jinwo selesai memanen inti sihir milik si bos dungeon, Jinho langsung bersikap seperti jongosnya. Dongsuk jelas heran bagaimana bisa Jinwo dan Jinho masih hidup dan bagaimana mungkin bos dungeon bisa mereka kalahkan. Dia pikir Jinho dengan semua perlengkapan mahalnya lah yang pasti sudah mengalahkan si bos dungeon. Dari omongannya Dongsuk pula lah akhirnya diketahui kalau Jinho adalah anak dari pemilik perusahaan konstruksi Yojin. Maka dari itu Dongsuk mencoba merayu Jinho agar mau bergabung dengan kelompoknya, tetapi dengan syarat dia harus menghabisi Jinwo terlebih dahulu. Tapi bukannya tergoda dengan speak-speak iblisnya Dongsuk, Jinho justru mengarahkan pedangnya untuk menantang sang cicak. Mendeteksi adanya ancaman serius, sistem gaming di tubuh Jinwo bereaksi. Untuk pertama kalinya, Jinwo mendapatkan misi untuk menghabisi manusia. Jika dia tidak menjalankan misi itu, hukumannya adalah jantungnya akan langsung berhenti berdetak. Di saat yang sama, penyihirnya Dongsuk menembakkan bola apinya ke arah Jinwo. Siapa sangka serangan terkuatnya itu tidak cukup kuat untuk menghabisi si hunter level A. Hal itu justru membuat Jinwo marah dan seorang anak buah Dongsuk yang so asyik pun kemudian menjadi korban pertamanya. Karena masih belum paham dengan situasinya, Dongsuk menyuruh penyihirnya untuk menyerang Jinwo lagi. Naas si penyihir yang bernama Gyuhwan itu langsung dicincang oleh Jinwo. Melihat tubuh temannya dijadikan puzzle, rekan-rekannya yang lain langsung berusaha untuk membalaskan dendam. Alhasil, masing-masing dari mereka akhirnya ikut merasakan juga betapa menyakitkannya tebasan pedangnya Jinwo. Meski hanya terkena satu tebasan, tetapi efek melemahkan dan melumpuhkannya cukup untuk mengantar mereka semua menyusul Gyuhwan. Jinho yang melihat bagaimana cara Jinwo bertarung, langsung sadar kalau Jinwo yang sekarang lebih kuat dibandingkan dengan saat melawan si bos dungeon. Dongsuk yang hanya melihat Jinwo dari sisi kecepatannya saja, kemudian meningkatkan powernya untuk menyerang sekaligus melindungi diri. Tapi prediksinya sudah salah kaprah. Tidak hanya kecepatannya saja yang luar biasa, kekuatan Jinwo juga berada di level yang berbeda. Belum sempat Dongsuk menyerang, Jinwo sudah terlebih dahulu mengoploknya hingga nyungsep. Dan belum sempat Dongsuk pamer punya orang dalam di asosiasi, Jinwo sudah keburu memutus sambungan kepalanya. Insiden yang dialami oleh Jinwo akhirnya diangkat ke top level asosiasi hunter. Selain karena Jinwo terlibat lagi dalam insiden itu, Dongsuk ternyata adalah kakaknya Hwang Dongso, seorang hunter level S yang kini kerja di Amerika. Di waktu yang sama, Jinwo yang sedang minum alkohol bersama adiknya baru sadar kalau dirinya tidak bisa mabuk lagi. Penasaran akan hal itu, Jinwo lalu mencoba menenggak venomnya Rasaka. Tetapi sesuai dugaannya, racun Rasaka pun tidak ngefek di tubuhnya. Sesaat kemudian, Jinho menelpon dan mengajaknya untuk ketemuan di sebuah
sebuah restoran. Jinho ternyata ingin membentuk sebuah tim penyerangan dan dia ingin Jinwo bergabung dengan timnya minimal dalam 19 kali penyerangan. Ternyata seorang hunter bisa mendapatkan lisensi untuk menjadi ketua serikat setelah minimal ikut dalam 20 misi penyerangan. Jinho bilang ayahnya ingin membentuk sebuah serikat dan merekrut seorang hunter level S sebagai ketuanya. Karena di Korsel hanya ada 9 hunter level S, Jinwo curiga hunter yang diincar oleh ayah Jinho adalah Min Bong Gyu yang sudah pensiun. Dari percakapan Jinwo dan Jin Ah yang sedang jogging bareng, diketahui kalau ayahnya Jinho sedang membangun sebuah tower. Dan Jinho menawarkan gedung yang ditaksir bernilai 30 miliar itu sebagai imbalan jika Jinwo mau bergabung. Jinwo setuju, tetapi dengan syarat anggota inti tim hanya mereka berdua, sementara 8 anggota lainnya hanyalah anggota bayaran untuk menggenapi kuota minimal saja. Nah, karena banyak pikiran, Jinwo tanpa sadar sudah berlari melebihi misi. Tapi anehnya, kelebihan kilometernya masih dihitung. Karena penasaran, Jinwo mencoba push up, sit up, dan squat lebih dari target untuk mengetahui maksimal kuotanya, yang kemudian diketahui hanya 2 kali lipat dari misi harian. Sementara itu di Amerika, Dongso yang yakin kalau kakaknya telah dibunuh berniat segera pulang ke Korsel untuk balas dendam. Namun kata sekretarisnya, paling tidak dibutuhkan waktu 2 minggu lah untuk mempersiapkannya. Nah, karena menjalankan misi harian 2 kali lipat dari target, Jinwo mendapatkan hadiah item level S berupa kunci dungeon instan. Karena kuncinya adalah item level S, Jinwo menduga dungeon yang akan dibuka pasti juga level S. Monster yang menyambut Jinwo di dalam dungeon adalah sang penjaga gerbang neraka Cerberus. Jika dungeon yang Jinwo masuki beneran level S, maka peluangnya untuk game over sangatlah besar. Untungnya portal yang membuka dungeon level atas seperti itu sangat jarang terbuka. Pengecualian untuk portal yang terbuka di Pulau Jeju yang langsung mengubah pulau tersebut menjadi gurun pasir yang tidak bisa ditinggali lagi. Konon katanya seorang hunter level S membentuk sebuah tim penyerangan, tetapi belum ada info apakah misinya itu sukses atau tidak. Nah, tujuan Jinwo memasuki dungeon ini ternyata hanya untuk menguji batas kekuatannya saja. Dan sesuai dugaan, serangan Jinwo sama sekali tidak ngefek di tubuh si Cerberus. Cerberus yang marah langsung menyerang balik dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan. Alhasil, satu serangannya yang tepat sasaran cukup untuk menguras lebih dari setengah HP-nya Jinwo. Jinwo yang percaya jika memang dirinya adalah avatar dari sebuah game system, kemudian memutuskan untuk melampaui ekspektasi. Dengan menerima hadiah penyembuhan terkondisi, Jinwo yang kembali on fire langsung memelintir, menculek dan mencoblos ketiga kepala si Cerberus. Di sebuah dojo, 2 orang terlihat sedang berlatih kendo, di mana salah satunya adalah Pak Song. Sementara yang satunya lagi ternyata adalah seorang hunter level S yang memanggil Pak Song dengan sebutan guru. Dari perbincangan keduanya diketahui meski sudah berumur dan tangannya tinggal 1, Pak Song masih belum mau pensiun menjadi seorang hunter. Dan kebetulan sebuah tawaran misi untuk menjelajah dungeon level D memanggil. Siapa sangka mereka yang mengambil job tersebut adalah 5 dari 6 penyintas insiden di dungeon ganda. Dalam kondisi yang serba kikuk, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan menurunkan beberapa orang narapidana. Ternyata Jinwo dan yang lainnya akan menyisir sebuah dungeon ditemani para narapidana itu. Para narapidana yang ternyata mantan hunter level C itu terpaksa diterjunkan ke lapangan karena jumlah hunter aktif yang semakin sedikit. Tapi tenang saja, pihak asosiasi mengirim agennya yang bernama Gang Taisik untuk mengawasi mereka. Konon katanya untuk mengalahkan seorang hunter level B seperti Gang Taisik dibutuhkan setidaknya 10 hunter level C, sehingga pihak asosiasi berani menjamin tim mereka akan baik-baik saja. Meski Taisik adalah hunter level B, tetapi sebagai agen dari Departemen Pengawasan, dia tidak memimpin tim. Sebagai gantinya, Pak Song memberanikan diri untuk memimpin tim penyerangan. Sebelum misi dimulai, Pak Song membungkuk meminta maaf kepada Jinwo atas apa yang terjadi di dungeon ganda dulu. Nah, di dalam dungeon hanya ada sekumpulan goblin yang menyerang mereka. Saking mudahnya, Jinwo bahkan sampai tidak perlu diobati oleh Juhe lagi. Setidaknya itulah yang banyak orang pikirkan. Tapi Pak Song sepertinya menyadari perubahan dalam diri Jinwo. Selesai dengan para goblin di pintu depan, para hunter masuk lebih dalam lagi dan mendapati ada 3 jalan yang berbeda. Taisik kemudian menyarankan agar tim dibagi menjadi 3 saja, toh misi kali ini tingkat kesulitannya tergolong rendah. Jinwo yang bisa mendeteksi di mana bos dungeon berada mengajak Pak Song dan Juhe masuk ke lorong yang paling kiri. Taisik dan para narapidana memasuki lorong sebelah kanan, sementara Pak Kim dan temannya masuk ke lorong yang tengah. Setelah berpisah jalan, Jinwo seolah merasakan gelagat aneh dari sang agen. Dan benar saja, sang agen sepertinya berencana untuk menghabisi para narapidana di dalam dungeon. Taisik punya misi terselubung untuk menghabisi para narapidana di dalam dungeon. Siapa sangka perbuatannya itu dilihat oleh Pak Kim karena lorong yang mereka jelajahi terhubung satu sama lain. Kejadian di luar skenario itu membuat Taisik harus berimprovisasi untuk mengarang alibi baru. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyerang Pak Kim dan temannya. Mendengar ada suara teriakan, Jinwo dan Pak Song langsung bergegas menuju ke sumber suara. Di mana saat akan sampai di TKP, Taisik menyambutnya dengan serangan cepat ke arah Juhe. Beruntung Jinwo berhasil menangkis serangannya itu. Nah, mengetahui Pak Kim ternyata masih belum mati, Jinwo buru-buru menyuruh Juhe untuk mengobatinya. Namun pendarahannya yang begitu banyak
membuat Pak Kim tidak bisa tertolong lagi. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pak Kim akhirnya bisa merealisasikan niatnya untuk meminta maaf kepada Jinwoo. Setelahnya Pak Song mengambil pedangnya Pak Kim lalu meminta Ju-hye untuk memberinya buff. Meski dia adalah seorang hunter tipe penyihir, tetapi sebelum mengalami awakening dia adalah seorang ahli pedang, sehingga kali ini dia berniat menggunakan keahlian berpedangnya itu untuk melawan Tae-sik yang merupakan hunter tipe assassin. Pak Song sadar sebagai hunter tipe penyihir, bertarung menggunakan pedang sambil dibuff oleh seorang healer itu seperti sepeda yang dipasangi mesin mobil, salah sedikit bisa mati. Tapi itu keputusan terbaik karena yang dia hadapi adalah hunter tipe assassin. Meski begitu, Pak Song tetap saja tidak bisa mengimbangi kecepatannya Tae-sik. Nah, melihat Ju-hye langsung memberikan pertolongan pertama saat Pak Song terluka, Tae-sik langsung berniat menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun dengan keahlian berpedangnya, Pak Song berhasil menggagalkan rencananya Tae-sik. Tae-sik yang merasa jengkel kemudian menyerang Pak Song dengan membabi buta. Oleh karena levelnya lebih tinggi, Tae-sik yakin sehebat apapun teknik berpedang Pak Song, dia tetap tidak akan mampu melihat pergerakannya. Gara-gara kepedeannya itu, Tae-sik akhirnya jatuh ke perangkap Pak Song yang langsung membakar tubuh Tae-sik saat sudah berdiri di depannya. Tapi tentu saja Tae-sik masih bisa menghindar. Pak Song yang sudah kehabisan trik selanjutnya hanya bisa pasrah. Namun saat Tae-sik akan mengeksekusinya, Jinwoo menangkisnya. Semua orang jelas langsung kaget. Bahkan Tae-sik sempat menduga kalau Jinwoo mungkin seorang ranker palsu. Tapi karena sepertinya Jinwoo sudah kenal lama dengan Pak Song, Tae-sik jadi yakin kalau Jinwoo pasti mengalami awakening kedua. Alasan Tae-sik menghabisi para tahanan ternyata karena ada seorang ayah dari korban salah satu tahanan yang berani membayar 3 miliar won demi membalaskan dendam putrinya. Tae-sik berjanji tidak akan melukai Jinwoo, Pak Song, dan Ju-hye jika ketiganya mau tutup mulut. Namun Jinwoo yakin itu pasti hanya omong kosong belaka karena raut wajahnya Tae-sik berkata lain. Karena kesal, Tae-sik yang merasa lebih berpengalaman dibandingkan dengan Jinwoo langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Kecepatan keduanya yang nyaris sama membuat Pak Song hanya bisa bengong, sementara Ju-hye langsung memberi Jinwoo buff untuk membuatnya lebih unggul. Ju-hye yang dianggap sebagai tikus pengganggu langsung ditarget dengan satu lemparan pisau oleh Tae-sik saat posisi Jinwoo tidak menguntungkan. Siapa sangka Pak Song mampu membloknya dengan pedang. Situasi yang membuat fokus Jinwoo teralihkan itu kemudian dimanfaatkan oleh Tae-sik untuk menyerangnya. Gara-gara naluri membunuh Tae-sik yang semakin kuat membuat sistem pertahanan di tubuh Jinwoo aktif. Kini menghabisi Tae-sik menjadi misi darurat baginya. Jika gagal menjalankan misi itu, detak jantungnya Jinwoo akan berhenti. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi Jinwoo untuk menahan diri. Setelah misi daruratnya aktif, Jinwoo langsung menaikkan kecepatannya untuk menyerang Tae-sik. Namun karena ketahanan fisik Tae-sik tinggi, efek racun pedang Rasaka yang menggores pipinya tidak bertahan lama. Tae-sik lalu menggunakan skill spesial dan langka dari seorang hunter tipe assassin yang disebut dengan Steel. Dengan skillnya itu, seluruh hawa keberadaan Tae-sik hilang. Konon tidak ada yang tahu kalau Tae-sik memiliki skill langka itu karena semua orang yang pernah melihatnya pasti mati. Satu tebasan pisaunya kemudian berhasil memutus urat kakinya Jinwoo. Jika langsung diobati, kaki Jinwoo mungkin masih bisa segera pulih. Namun dia mengancam Ju-hye agar diam di tempat. Tapi siapa sangka, Jinwoo ternyata punya kemampuan healing juga. Hanya dalam sekejap, luka di kaki Jinwoo langsung sembuh. Tae-sik yang mencoba untuk tidak menunda eksekusi lagi, sempat dibuat bingung bagaimana bisa Jinwoo mengantisipasi teknik stealth-nya. Meski akhirnya dia tahu kalau Jinwoo bisa mendeteksi keberadaannya dengan merasakan niat membunuhnya, tapi Tae-sik sudah mati langkah begitu Jinwoo mengaktifkan skill Bloodlust dan menancapkan pedangnya ke dada Tae-sik. Begitu Tae-sik sudah dikalahkan, Jinwoo bilang dia akan menghadapi bos dungeon sendirian. Lalu begitu dia mencabut pedangnya dari tubuh Tae-sik, dia mendapatkan sebuah item sihir sebagai hadiah, yang mana jika item tersebut dihancurkan, Jinwoo akan mendapatkan kemampuannya Tae-sik. Pak Song dan Ju-hye kemudian pamit keluar dungeon terlebih dahulu untuk melapor kepada pihak asosiasi. Sementara Jinwoo yang akan berangkat menghajar si bos dungeon menemukan salah satu narapidana ternyata masih hidup. Jinwoo kemudian memungut sampah tersebut dan membawanya ke ruang bos dungeon untuk kemudian mengumpankannya kepada para goblin sebagai hukuman atas semua kejahatannya. Setelah itu si bos goblin baru dihabisi. 40 menit telah berlalu, para agen asosiasi sudah tiba di TKP dan sudah mendengar kronologisnya dari Pak Song. Pak Song kemudian mengaku kalau dialah yang telah membunuh Tae-sik dengan bantuan Ju-hye. Meski si agen kelihatan percaya begitu saja, tetapi dia kemudian memperingatkan Jinwoo kalau hunter kelas S, Hwang Dong-so, mungkin akan segera datang mencarinya untuk balas dendam atas kematian kakaknya, Hwang Dong-suk. Ju-hye dan Jinwoo akhirnya berkencan. Namun kencan pertama mereka itu akan menjadi kencan terakhir karena Ju-hye bilang dia memutuskan untuk pensiun menjadi hunter dan pulang ke kampung halamannya di Busan. Senyum Ju-hye kemudian menjadi salah satu alasan bagi Jinwoo untuk terus bertambah kuat agar bisa selamat dari Hwang Dong-so.
Di hari berikutnya, misi pertama Jinwo untuk membantu Jinho menyelesaikan 20 kali penyerangan dungeon dimulai. 8 orang hunter yang Jinho sewa untuk melengkapi kuota minimal pun sudah standby di TKP. Sesuai kontrak, Jinwo dan Jinho akan masuk ke dalam dungeon, sementara mereka menunggu di luar saja. Jinho akan tetap membayar masing-masing dari mereka 3 juta won setelah misi diselesaikan. Awalnya para hunter yang sedang butuh uang itu skeptis dengan kenekatan Jinho dan Jinwo. Apalagi nama Jinwo sudah dikenal sebagai hunter terlemah di dunia di kalangan para hunter. Namun begitu mendapati Jinho dan Jinwo berhasil menyelesaikan misi mereka, semuanya hanya bisa bengong. Mereka semakin shock begitu mendengar Jinho bilang target mereka adalah menyelesaikan misi 3 dungeon dalam sehari. Insiden-insiden yang melibatkan Jinwo menarik perhatian seorang manajer di Serikat White Tiger. Dengan semua informasi yang berhasil dia kumpulkan, dia sangat yakin kalau Jinwo pasti mengalami awakening kedua. Makanya dia memutuskan untuk menyelidikinya langsung ke lapangan. Di waktu yang sama, Jinwo dan Jinho sedang dalam misi menyelesaikan sebuah dungeon. Jinwo bertarung melawan para monster, sementara Jinho menambang kristal sihir. Nah, misi beruntun yang Jinwo jalankan bersama dengan Jinho membuat levelingnya berjalan lebih cepat. Di mana dalam pertarungannya melawan monster serigala humanoid, levelnya sudah sampai 40 dan dia pun mendapatkan bonus misi dari sistem. Di waktu yang sama, di luar dungeon, si manajer White Tiger yang bernama Ah Sang-min tampak terkejut menemukan banyak orang yang sedang bersantai di depan portal. Dia pun semakin terkejut begitu mengetahui kalau mereka semua adalah para hunter yang satu tim dengan Jinwo. Dan rasa terkejutnya itu seketika berubah menjadi penuh semangat begitu melihat Jinwo dan Jinho keluar dari dalam dungeon. Si manajer yang yakin kalau Jinwo sangat spesial kemudian mencoba men-speak-speaknya agar mau bergabung dengan White Tiger. Pak Min yang sempat bilang siap membayar 2 kali nilai kontrak yang Jinho tawarkan langsung tersentak begitu mendengar nilainya adalah 30 miliar. Karena nilainya berada di luar planet baginya, Jinwo menganggap obrolan mereka sudah selesai. Tapi sebelum pergi, Jinwo menyempatkan diri pamer skill stealth dan menggores pipinya Pak Min. Pak Min yang sadar posisi lalu menceritakan kronologis lengkap bagaimana dirinya bisa mencurigai Jinwo. Dia bilang untuk saat ini hanya dia dan asistennya saja yang tahu. Dan karena masih sayang dengan nyawanya, Pak Min membatalkan niatnya untuk melapor kepada ketua serikat. Setelahnya giliran Jinwo yang men-speak balik dengan mengatakan kalau semua gerbang dungeon level C sudah di-booking oleh Jinho. Tetapi agar tidak memancing kecurigaan, Jinwo menawarkan 3 gerbang kepada Pak Min dengan harga 300 juta won per dungeon. Pak Min yang butuh dungeon untuk melatih anggota barunya kemudian membelinya dengan harga 200 juta won per dungeon. Padahal sejak awal bookingan 3 gerbang tersebut sebenarnya memang akan dibatalkan karena Jinwo sedang ingin mencoba job change quest hadiah dari sistem karena telah mencapai level 40. Begitu memasuki dungeon, Jinwo langsung disambut oleh patung kesatria besi yang punya armor pertahanan gila. Tapi setelah melalui beberapa trial and error, Jinwo berhasil menemukan kelemahan mereka. Meski begitu, jika jumlah mereka banyak, Jinwo tetap akan kewalahan juga karena di dungeon tersebut kemampuan healing tidak bisa dipakai, item shop tidak bisa dibuka, dan luka yang diterima akan diakumulasi sampai bos dungeon dikalahkan dan Jinwo baru bisa keluar dari dungeon setelahnya. Celakanya, Jinwo ternyata lupa belum menyelesaikan quest harian, sehingga jika dia tidak ingin mendapatkan hukuman lagi, dia harus menyelesaikan dungeon tersebut kurang dari 12 jam. Untungnya, setiap kali berhasil mengalahkan musuh, Jinwo mendapatkan item-item sihir yang sangat berguna, seperti armor transparan hingga kantung berisi emas. Kabar buruknya, monster armor yang harus dia lawan ternyata memiliki tipe dan skill yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bisa menggunakan skill stealth seperti Taisik. Kabar baiknya, setelah kepepet harus bertarung secara maraton, level Jinwo naik cukup lumayan, serta mendapatkan item-item yang sangat berguna. Setelah merasa siap, Jinwo memutuskan untuk memasuki kamar bos dungeon. Bos dungeon yang harus Jinwo hadapi bernama Blood Red Commander Igris, dan begitu melihat namanya ditulis dengan warna merah gelap, Jinwo langsung sadar kalau levelnya tidak main-main. Selain ayunan pedangnya yang bisa memotong pilar semudah memotong tahu, armor yang Igris pakai juga tidak tergores sedikit pun meski diculek menggunakan pedang Rasaka. Jinwo kemudian memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong seperti saat melawan Rasaka. Siapa sangka layaknya kesatria sungguhan, Igris juga meletakkan semua senjatanya untuk bertarung secara adil melawan Jinwo. Sempat menyangka kalau Igris meremehkannya, Jinwo langsung mendapatkan bogem mentah setara hantaman meteor yang membuat tubuhnya terlempar hingga mentok ke dinding. Untungnya berkat armor transparan yang dia pakai, Jinwo tidak langsung game over saat itu juga. Jinwo yang merasa sudah kalah dalam unjuk kekuatan, kemudian mencoba mencari peruntungan dengan mengandalkan kecepatan pergerakannya yang sudah ditingkatkan. Tapi ternyata Igris tetap bisa mengoverpowernya. Jinwo yang masih merasa punya kesempatan untuk melawan, lalu dikirim terbang dengan satu koplokan hingga mendarat tepat di singgasana yang Igris jaga dalam posisi terduduk sangar. Dalam posisi masih
duduk di singgasana, Jinwo didekati oleh Igris yang kemudian memanggil pedangnya kembali untuk mengeksekusi Jinwo. Ketika Igris mengincar tengkuk lehernya, Jinwo berhasil menangkap pedangnya itu dengan menggunakan gauntlet yang dia dapatkan dari pertarungannya melawan para anak buahnya Igris. Igris kemudian mendapatkan culakan maut dari pisaunya Jinwo tepat di bagian mata sebelah kirinya. Lalu saat Igris mencabut pisau itu dari matanya, Jinwo memanggil pisaunya lagi lalu menggunakannya untuk mencoblos Igris dari bagian dagunya. Karena coblosannya dirasa masih kurang dalam, Jinwo kemudian mengaktifkan Vital Strike-nya untuk mendorongnya lebih dan lebih dalam lagi. Hingga sukseslah dia mengantar Igris menghadap sang pencipta. Setelah Igris resmi dinyatakan kalah, selain levelnya yang meningkat pesat, Jinwo juga mendapatkan 4 item sihir sekaligus sebagai hadiahnya. Selain kantong emas yang isinya sebanyak yang Jinwo miliki sebelumnya, Jinwo juga mendapatkan helm tempur Igris yang merupakan item level S, sebuah batu skill, dan sebuah Hearthstone. Dengan adanya Hearthstone di tangannya, itu membuktikan kalau Igris bukan bos dungeon dan misinya masih belum selesai. Beberapa portal tiba-tiba terbuka bersamaan dengan sebuah notifikasi yang berbunyi misi perubahan pekerjaan akan dimulai. Semakin lama bertahan dan semakin banyak poin yang dikumpulkan, semakin tinggi juga jenis pekerjaan yang akan Jinwo dapatkan. Lalu dari portal-portal yang terbuka itu keluarlah banyak sekali monster patung kesatria yang harus Jinwo hadapi. Karena energi sihir yang dia punyai tinggal sedikit, Jinwo memutuskan untuk mengulur waktu selama mungkin dengan bersembunyi menggunakan skill Stealth. Namun siapa sangka keberadaannya langsung diketahui oleh seorang penyihir yang menggunakan kemampuan Detection. Demi menghemat energi sihir dan bertahan selama mungkin, Jinwo kemudian menggunakan skill Bloodlust lalu menghancurkan monster patung itu satu persatu. Tapi jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Meski begitu, Jinwo tetap tidak ingin menggunakan Hearthstone untuk menyelamatkan diri. Lagi-lagi julukan hunter terlemah di dunia yang pernah dia sandang menjadi motivasi utamanya untuk terus bertarung dan naik level. Namun musuh terbesarnya ternyata adalah dirinya sendiri. Bayangan dirinya di masa lalu tiba-tiba muncul dan mengsepik-sepiknya agar menyerah saja. Kehadiran sosok dirinya yang culun yang berisik banget membuat Jinwo terlihat mulai kurang fokus dalam pertarungan. Hingga pada akhirnya Jinwo berhasil dipukul jatuh dan nyaris mati dieksekusi salah satu patung ksatria jika saja sesuatu yang ajaib tidak terjadi. Karena Jinwo dianggap tidak menjalankan quest harian, dia harus menerima penalti dari sistem berupa dikirim ke zona hukuman dan harus bertahan selama 4 jam dari kejaran kelabang raksasa. Dan tepat sebelum pedang si monster ksatria menebas tubuhnya, tubuh Jinwo sudah berpindah ke zona hukuman. Berkat keberuntungan level dewa itu, Jinwo tidak hanya selamat dari kematian, tetapi juga punya peluang untuk memulihkan dan mempersiapkan diri karena di zona hukuman, Jinwo bisa kembali mengakses inventory dan item shop. Setelah meminum beberapa botol obat kuat dan merasa letihnya sudah hilang, Jinwo mulai berpikir untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu dengan membabat sebanyak-banyaknya monster kelabang yang ada di TKP. 4 jam, waktu yang seharusnya menjadi hukuman karena tidak menjalankan quest harian, kini menjadi 4 jam waktu yang digunakan oleh Jinwo untuk melakukan solo leveling dadakan. Setelah sukses menaikkan levelnya, Jinwo kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa di zona hukuman untuk mempersiapkan diri. Pertama-tama minum obat kuat lagi. Setelah itu beli pisau yang lebih tajam dari pisau taringnya Rasaka dari item store. Lalu membeli perban untuk mengikat pisaunya agar tidak terlepas dari genggaman tangannya. Terakhir menghancurkan batu skill yang dia peroleh dari Igris yang membuatnya kini memiliki kemampuan telekinesis tanpa energi sihir seperti Igris. Dengan energi yang sudah pulih serta persiapan yang lebih matang, Jinwo mulai membabat habis setiap monster kesatria yang datang. Jinwo yang kemudian sadar kalau para penyihir tidak melakukan apa-apa selama pertarungan, mulai curiga kalau merekalah dalang yang sebenarnya. Lalu dengan menggunakan lemparan pisau Rasaka, satu penyihir berhasil dikalahkan dan segerombolan monster patung ksatria langsung berubah menjadi barang rongsokan. Jinwo lalu menggunakan skill Stealth untuk memancing para penyihir menggunakan skill Detection agar bisa mengetahui posisi mereka. Setelah ketemu, Jinwo langsung pamer skill melempar pisau dan telekinesisnya untuk menghabisi mereka satu persatu. Setelah satu penyihir terkena tebasan pisaunya, tersisa 4 penyihir lagi yang terus bersembunyi di balik pasukan patung ksatria. Jinwo yang kesal langsung mencincang sebanyak-banyaknya patung ksatria yang ada menggunakan pisau barunya. Hingga satu momen, salah satu patung ksatria berhasil menusuk bagian perutnya. Setelah mencabut pedang yang menancap, Jinwo berhasil mendeteksi keberadaan satu penyihir, lalu menangkapnya dengan kemampuan telekinesis dan menghabisinya. 3 penyihir yang tersisa kemudian bersatu untuk memanggil ksatria golem. Namun pilihan mereka itu menjadi sebuah blunder besar karena memanggil satu ksatria golem membuat jumlah tentara patung jadi berkurang. Hal itu membuat Jinwo bisa dengan mudah menemukan posisi mereka bertiga sekaligus. Lalu dengan sekali tebasan mautnya, Jinwo berhasil menghabisi ketiganya. Dengan game overnya kelima penyihir, semua makhluk yang mereka panggil otomatis juga ikutan game over. Dan sistem pun mulai menganalisa profesi apa yang paling cocok untuk Jinwo. Jinwo yang sempat begitu yakin bakalan menjadi ksatria atau assassin karena kekuatan dan kelincahannya, terlihat begitu terkejut begitu sistem menentukan hasilnya.
Profesi yang menurut sistem paling cocok bagi Jinwo ternyata adalah Necromancer. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, Jinwo memutuskan untuk menolak profesi tersebut, tapi sistem tidak langsung menyetujuinya. Sistem memberitahu Jinwo terlebih dahulu kalau Necromancer adalah hidden class. Sepengetahuan Jinwo, hidden class hanya dimiliki oleh para hunter level S. Jinwo kemudian sadar salah satu kelemahan Necromancer adalah dia tidak jago dalam pertarungan jarak dekat. Tetapi Jinwo ahli dalam hal itu. Jadi dengan menerima profesi Necromancer, sekarang dia tidak akan lagi melakukan solo leveling, tetapi squad leveling. Setelah memutuskan menerima profesi tersebut, akumulasi poin Jinwo selama menjalankan misi ternyata sangatlah tinggi, membuat Jinwo langsung mendapatkan promosi menjadi Shadow Monarch. Dengan statusnya sebagai Shadow Monarch, Jinwo bisa melihat arwah mana yang bisa dia jadikan prajurit dan membangkitkan mereka dengan mengatakan Arise. Jinwo kemudian mendekati Igris dan bermaksud untuk membangkitkannya. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya Igris bisa dia rekrut sebagai komandan pasukan bayangannya.